Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan harga pokok pesanan metode variable costing. Ini adalah contoh soalnya. Penyelesaiannya. Barang dalam proses biaya bahan baku berasal dari jumlah pesanan 1, 2, dan 3 pada nomor 1, yaitu 167. Sedangkan untuk BOP sesungguhnya berasal dari bahan penolong terpakai tetap sebesar 20.000. Kemudian untuk mencari barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung berasal dari informasi jumlah jam kerja dan biaya tenaga kerja, di mana jika dijumlahkan mendapat 112.000. Untuk BOP sesungguhnya berasal dari biaya tenaga kerja tidak langsung. Untuk biaya pemasaran berasal dari biaya pemasaran. Untuk biaya administrasi dan umum berasal dari biaya administrasi. Untuk gaji dan upah yaitu keseluruhan dari semuanya, di mana jumlahnya adalah 372.000. Selanjutnya yaitu untuk mengisi kolom jam tenaga kerja, yaitu diambil dari informasi kedua, yaitu jam. Untuk tarifnya kita ambil dari tarif 500 per jam.
Untuk memperoleh POP variabel dibebankan ke pesanan, yaitu dimana 500 dikalikan 30 jam memperoleh 15.000 dan seterusnya. Untuk pencatatan jurnal, sebelum itu kita harus menjumlahkan POP variabel yang dibebankan ke pesanan. Untuk jurnal, barang dalam proses POP variabel diambil dari total POP variabel yang dibebankan ke pesanan, yaitu sebesar 56.000. Selanjutnya, POP variabel sesungguhnya berasal dari poin 4, yaitu POP variabel. Untuk POP tetap sesungguhnya, yaitu berasal dari poin 1, bahan penolong terpakai 20.000 ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 60.000 ditambah dengan BOP tetap sebesar 7.000, di mana menghasilkan sebanyak 87.000. Untuk mencari BOP sesungguhnya, yaitu 18.000 ditambah 87.000 memperoleh 105.000. Di mana untuk menentukan saldo awal, yaitu kita menggunakan kolom pertama yang ada di soal yang tertera di pesanan 1. Biaya bahan baku 120.000. Untuk PTK langsung 110.000. Untuk POP variabel untuk POP variabel 45.000. Untuk keterangan bulan November, yaitu untuk biaya bahan baku berasal dari poin pertama 45.000 di pesanan 1. Untuk PTK langsung berasal dari informasi poin kedua, upah langsung 30.000. Untuk POP variabelnya kita mengambil dari POP variabel yang dibebankan, di mana di situ tertera 15.000. Setelah itu kita jumlah. Untuk total yaitu jumlah dari BBB, PTK,
langsung dan BOP variabel, di mana memperoleh kemudian untuk kartu harga pokok pesanan 2 itu sama seperti kartu harga pokok pesanan 1, di mana untuk mencari biaya bahan baku berasal dari kolom soal pertama pesanan 2, yaitu biaya bahan baku 105.000, untuk BTK langsung 80.000, untuk BOP variabel 30.000. Untuk keterangan bulan November, yaitu biaya bahan baku berasal dari poin pertama pesanan kedua. Untuk BTK langsung berasal dari poin kedua pesanan 2. Untuk BOP variabel kita ambil di BOP variabel yang dibebankan ke pesanan. Setelah itu jumlah. Untuk totalnya semuanya dijumlahkan, di mana memperoleh untuk kartu harga pokok pesanan 3 itu sama seperti kartu harga pokok pesanan 1 dan 2. Di mana pesanan yang telah diselesaikan dan diserahkan, yaitu terdapat pada poin 5 pesanan 1 dan pesanan 2. Di mana untuk biaya bahan baku pesanan 1 berasal dari kartu harga pokok pesanan 1, yaitu 165.000. Untuk BTK langsung berasal dari kartu harga pokok pesanan 1. Untuk BOP variabel juga jumlah dari BOP variabel kartu harga pokok pesanan 1. Begitu juga untuk pesanan 2.
kemudian kita jumlahkan. Kemudian untuk pencatatan jurnalnya, di mana barang jadi untuk jurnal barang jadi yaitu berasal dari total biaya produksi. Selanjutnya, untuk memperoleh BOP variabel yang dibebankan, kita dapat mengambil dari pencatatan pembebanan BOP variabel kepada produk, di mana ini adalah BOP variabel yang dibebankan ke pesanan sejumlah 56.000. Untuk BOP variabel sesungguhnya kita memperoleh dari poin ke-4, yaitu BOP variabel sebesar 18.000. Untuk memperoleh pembebanan lebih atau kurang BOP variabel, kita harus menggunakan BOP variabel sesungguhnya dikurangkan dengan BOP variabel yang dibebankan, di mana 18.000 dikurangkan dengan 56.000 dan memperoleh 38.000, di mana itu adalah negatif, maka diposisikan di kredit. Untuk harga pokok penjualan yaitu berasal dari pembebanan lebih atau kurang BOP variabel. Selanjutnya, untuk mencari biaya pemesanan variabel, kita dapat mengambil di poin kedua, yaitu
Biaya pemasaran terdiri dari 55.000 variabel, 35.000 tetap. Kemudian biaya administrasi 60.000 variabel dan 50.000 tetap. Untuk biaya pemasarannya yaitu 55.000 ditambah 35.000 memperoleh 90.000. Dan untuk biaya administrasi dan umum yaitu 60.000 ditambah 50.000 memperoleh 110.000. Selanjutnya untuk pesanan yang selesai diproduksi dan diserahkan itu adalah pesanan 1 dan 2, di mana di poin 5 sudah tertera pesanan 1 dan 2 sudah selesai dan diserahkan ke pelanggan. Di mana untuk harga pokok pesanan 1 tertera pada kartu harga pokok pesanan 1. Untuk harga pokok pesanan 2 terdapat di total kartu harga pokok pesanan 2. Untuk harga jualnya terdapat pada poin kelima, yaitu pesanan 1 dan pesanan 2. Kemudian jumlah. Kemudian pencatatan jurnal. Di mana kas atau piutang berasal dari jumlah harga jual. Untuk harga pokok penjualan berasal dari jumlah harga pokok. Yang terakhir adalah membuat laporan laba rugi. Di mana hasil penjualan yaitu berasal dari harga jual.
di mana persediaan barang dalam proses berasal dari kolom soal yang pertama, yaitu total persediaan barang dalam proses. Untuk biaya bahan baku berasal dari poin yang pertama, yaitu pesanan 1 ditambah pesanan 2 dan ditambah pesanan 3, dimana memperoleh 167.000. Untuk BTK langsung berasal dari poin 2, diperoleh dari jumlah jam kerja dan biaya tenaga kerja. Untuk BOP variabel berasal dari pencatatan pembebanan BOP variabel kepada produk, di mana kita mengambil dari BOP variabel dibebankan ke pesanan. Kemudian kita akan mendapat jumlahkan. Untuk persediaan barang dalam proses akhir berasal dari total kartu harga pokok pesanan 3, yaitu 122.500. Kemudian kita akan memperoleh kemudian untuk pesanan 1 dan 2 itu sudah selesai dan diserahkan ke pelanggan, sedangkan pesanan 3 adalah termasuk barang dalam proses akhir, maka persediaan barang jadi akhir adalah 0. Maka memperoleh kemudian yaitu pembebanan lebih atau kurang BOP variabel, dikarenakan untuk pembebanan lebih atau kurang BOP variabel berada di posisi kredit, maka untuk 38.000 itu sebaiknya dikurangkan. Kemudian untuk biaya pemasaran variabel berasal dari poin 2, yaitu biaya pemasaran variabel 55.000. Untuk biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi
variabel 60.000. Maka kita akan memperoleh total biaya variabel. Setelah itu, untuk memperoleh laba kontribusi, yaitu dengan cara hasil penjualan dikurangkan dengan total biaya variabel, maka memperoleh 80.500. Kemudian untuk memperoleh untuk BOP tetap, yaitu berasal dari pencatatan pemisahan BOP sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap, yaitu 87.000. Untuk biaya pemasaran tetap sebesar 35.000. Ini dapat diperoleh di poin kedua. Untuk biaya administrasi dan umum tetap juga sama, diperoleh dari poin kedua. Di administrasi 50.000 tetap. Maka kita akan memperoleh total biaya tetap, yaitu sebanyak, untuk menentukan laba atau rugi, kita harus mengurangkan, di mana total biaya variabel dikurangkan dengan total biaya tetap, yaitu memperoleh, dikarenakan total biaya tetap lebih besar dari total biaya variabel, maka diperoleh rugi. Terima kasih, selamat mencoba.